Makanya dulu ketika kita kampanye, banyak mereka yang merendahkan program kita. Apa alasan sih? Programnya cuma makan. Dan ini yang perlu untuk ditularkan tentang masalah nilai loyalitas. Supaya kita itu jadi anak-anak muda yang politik kita tidak jadi politik kutu lonceng. 2045 itu tidak akan menjadi bonus demografi, tapi menjadi bencana demografi kalau sejak dari sekarang. Ini kayaknya bukan nyindir, nabrak dia. Welcome to Bebas Bicara. Mantap, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah pengusaha, salah satu pengusaha di tanah air Republik Indonesia, dan tentunya adalah komandan tim G dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Selamat datang Bang David Harson. Thank you. Siap. Thank you udah datang, Bang. Thank you. Terima kasih banyak teman-teman semua. Siap, Keren selamat nih, datang. namanya Bebas Bicara. Jadi bicara apa aja bebas ya? Bebas, Oke, keren, bebas. Bu, keren. Bang, ini kita langsung masuk ke pertanyaan Ya. pertama, Bang. Ini kan tadi Abang kita kenalin sebagai komandan tim G. Betul. Ya kan? Sebenarnya di komposisi Komandan relawan muda di tim G. Oke, Ya. komandan relawan muda di tim G. Nah, Betul. itu sebenarnya pertama tugasnya ngapain aja sih, Bang? Tugasnya adalah saya diberi mandat oleh Komandan G. Jadi di TKN Prabowo Gibran itu ada komandan dari A, Alpha, Beta, Charlie, Delta, Eko. Eko itu bagian hukum. Ada Fanta, terus kemudian ada G di bawah Bang Haris Ruslimoti. Nah, bagian yang diberikan ke saya adalah mengakomodir, mengkoordinir untuk relawan-relawan muda yang tergabung di koordinator dari tim G, Prabowo Oke. Gibran. Itu. Dan jumlahnya itu ada sekitar, kalau total semua ya, 120-an lebih. Yang aktif itu 76 organ relawan. Organ relawan. Organ relawan Rata-rata anak-anak muda. Satu relawan itu punya berapa, Bang? Wah, bermacam-macam. Ada yang memang mereka punya anggota se-Indonesia ribuan, ada yang juga baru terbentuk ratusan, tapi kalau dikumpulin kemanapun mereka pergi berkampanye, memberi dampak sampai elektoral itu menarik untuk suara ribuan anak-anak muda dukung Prabowo dan Mas Gibran. Berarti artinya ada ini ya, ada efek dari kerja-kerja relawan khususnya anak-anak muda ini sehingga kemarin bisa nge-grab suara anak muda tuh ke Pak Prabowo Gibran itu. Betul, politik terutama Pilpres ya 2024 ini cukup menarik karena banyak anak-anak muda itu yang dulu mereka denial tentang masalah politik, akhirnya mereka melek, oh ternyata bangsa ini tidak bisa dibangun kalau kita buta di politik. Bahkan banyak kawan-kawan yang mohon maaf quote and quote yang matanya sipit-sipit buka toko gitu tiba-tiba kampanye Prabowo Gibran gitu. Jadi akhirnya mereka melek bahwa ternyata bangsa ini memberikan pintu selebar-lebarnya untuk semua anak-anak muda bisa bersumbangsih lewat jalur demokrasi di pesta rakyat yang Pilpres diadakan 14 Februari dan Pileg yang bersamaan kira-kira. Iya, karena gini sih Bang, trennya itu kan anak-anak muda khususnya Gen Z lah ya. Anggap milenial juga sebagiannya itu kan trennya itu apatis terhadap politik. Iya, betul. Tapi kita lihat kalau tren dari pemilu itu sendiri dari tahun ke tahun terakhir 2024 ini partisipasi publik khususnya anak-anak muda ini meningkat. Betul. Nah, ini artinya ada keterbalikan fakta antara tren yang pada saat itu disurvei dengan kondisi pada pemilu pada saat kemarin itu gitu. Iya, betul. Itu terjadi karena begini ya. Sekarang itu kan zaman di mana media bisa diakses mulai dari YouTube, Instagram dan mereka tuh melihat figur-figur muda ternyata bisa bersumbangsi untuk mereka bicara tentang masalah politik dan mereka ada di dalam situasi pemerintahan yang dulu anak-anak muda itu ngapain di politik, kita untungnya apa. Tapi akhirnya mereka sadar bahwa bangsa ini membutuhkan anak-anak muda yang harus ada di dalamnya untuk bisa merubah dari apa yang selama ini mereka lihat dipertontonkan dengan sikap-sikap senior di politik yang akhirnya korupsi, yang akhirnya menghalalkan segala cara, dan akhirnya mereka sadar, oh ya, kalau nunggu mereka, bangsa ini nggak berubah. Karena edukasi politik itulah, maka mereka terjun di dalam, sudah saatnya mereka terlibat untuk bisa merubah bagaimana nasib bangsa ini ke depan. Apalagi 2045 kita akan sampai pada Indonesia yang memiliki bonus demografi, di mana mayoritas dari masyarakatnya, rakyatnya itu akan lebih produktif, lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya, kira-kira gitu. Nah, bicara 2045, sebenarnya kalau dari Bang David sendiri, gagasan Pak Prabowo untuk mencapai 2045 di periode ini itu apa gitu?
Jadi tagline untuk membawa Indonesia Emas 2045 ini sebenarnya memang bonus demografi yang kita akan sampai di sana. Hanya saja Indonesia tidak akan mengalami masa keemasan kalau anak-anak mudanya tidak dipersiapkan untuk mereka punya cara berpikir emas, cara attitude emas, dan juga cara berdemokrasi yang emas juga. Gitu. Jangan sampai ini hanyalah sebuah wacana yang akhirnya jadi bencana kalau kita tidak siapkan dari dini. Dan inilah yang digarap dan dikerjakan lewat program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Di mana Pak Prabowo dan Mas Gibran punya program yang sangat powerful, yaitu makan bergizi gratis. Jangan sepelekan masalah makan. Karena pola pikir seseorang, kecerdasan dari anak bangsa itu ternyata juga dimulai dari bagaimana cara mereka mendapatkan konsumsi dan asupan makanannya. Dan kita sedang menghadapi itu. Angka 6-7% di daerah-daerah tertentu yang masih stunting, kekurangan gizi, ini problem, masalah. Makanya dulu ketika kita kampanye, banyak mereka yang merendahkan program kita. Apaan sih? Programnya cuma makan. Jangan sepelekan, semua orang butuh makan. Kebutuhan yang selalu kita penuhi tiap hari apa? Makan kan? Dan bukankah kecerdasan seorang anak, betul, juga dari pendidikan. Tapi tanpa asupan makanan, ya kita, anak-anak kita nggak akan pernah cerdas. Makanya sebelum menuju pada 2045, yang dikerjakan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah mencerdaskan anak-anak muda kita lewat salah satu program itu tadi. Kalau bahasa Jaksel sekarang mungkin ini ya, pondasi, Bang. Yes. Pondasi. Saya kira justru yang menjadi kontroversial itu yang dibicarakan dan itu akhirnya menarik publik kan, sehingga program makan bergizi gratis itu dibincangkan di berbagai daerah dan populer. Nah, Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah relawan ini kan dihadapkan pada memberikan narasi program makan bergizi gratis. Nah, kalau dari relawan Bang David sendiri kan seluruh Indonesia, apa tantangan yang ditemui sehingga kemudian ini tuh penting diketahui sampai lapisan terbawah? Ya, kita punya tantangan yang cukup besar dari program ini. Karena Pak Prabowo menginginkan bahwa program makan bergizi ini harus melibatkan sampai terjadi stabilisasi masalah ekonomi kerakyatan. Artinya, program ini tidak bisa hanya sekedar dikuasai oleh proyek-proyek mega industrialisasi. Dari awal Pak Prabowo sudah menekankan bahwa akan melibatkan para pelaku UMKM dan juga koperasi. Nah, ini tantangan kita. Tantangan kita adalah bagaimana kita bisa mengkoordinir, mengakomodir, dan melibatkan untuk para pelaku usaha UMKM untuk bisa terlibat di dalamnya. Jadi ini seperti apa ya? Kalau bisa dibilang ini seperti sebuah proyek yang juga melibatkan semua rakyat. Nanti kan di situ kan ada supply chain, pengelola makanan. Berarti jadi itu tantangan multiple kita. efek ya? Betul, Efeknya itu betul banget. bukan hanya ke para anak sekolah, santri, Betul, tapi betul. ke UMKM. Pelaku usaha juga. Betul. Makanya itu akan sangat berakibat, berdampak pada ekonomi kerakyatan kita. Anyway, Bang, tadi kalau disinggung ini adalah tugas atau tantangan kita mengkoordinasikan kan antara UMKM yang ada untuk menciptakan satu siklus ekonomi kerakyatan itu. Tapi kan ada nih tadi hambatannya itu melawan kapitalisasi atau ya pemodal-pemodal yang punya modal besar gitu itu kan nggak mudah, Bang. Iya betul. Tapi saya yakin Takutnya bahwa di monopoli gitu. karena begini ya, atas nama apapun selalu muncul pihak-pihak, orang-orang tertentu yang selalu mengambil keuntungan untuk bisa memonopoli dari sebuah program pemerintah. Saya rasa Pak Prabowo tidak seperti itu dan Pak Prabowo tahu benar bagaimana program ini sampai ke masyarakat dan melibatkan. Karena itu janji Pak Prabowo. Wah, itu Pak Prabowo bisa dihujat rame-rame tuh kalau seumpama tidak melibatkan UMKM dan juga koperasi. Tapi kan dari awal Pak Prabowo ingin melibatkan itu. Dan buktinya adalah sekarang juga banyak mereka yang juga di daerah-daerah mulai bergerak dan yang luar biasanya itu bergerak dari dana sendiri. Gitu. Sekalipun program ini belum berjalan. Itu sebagai bentuk moral ternyata sistem gotong royong masyarakat kita itu kuat sampai di lapisan bawah. Ya, kalau kita di kampung-kampung ya, itu kan sudah terbiasa untuk ya udah kita kondangan lah, kita bikin ini yang saling berbagi satu sama lain. Nah, kalau bangsa kita menekankan ini juga, maka saya yakin tidak ada masyarakat atau rakyat yang kesusahan. Karena satu,
sama lain, mereka saling topan, saling membantu satu sama lain. Dan itu janji Pak Prabowo. Bang David ini nggak main-main loh. Program makan bergizi gratis itu triliunan. Betul. Jadi ini bakalan memangkas berapa persen dari APBN kita. Dan itu kalau itu sukses, ya penyerapannya itu bagus. Bahkan meningkatkan efek domino ke berbagai daerah, dan itu merata. Nah, itu catatannya adalah pengusaha nih gimana melihat dampak yang akan ada dari program ini. Iya, makanya begini. Ini banyak teman-teman yang selalu bertanya ke saya dampak dari pengusaha. Apalagi saya pelaku bisnis ya. Ini mungkin dengan program ini, apalagi Pak Prabowo melibatkan UMKM, koperasi untuk bisa terlibat di dalamnya. Itu kalau pengusaha-pengusaha yang sekarang itu, yang mohon maaf ya, yang sebelum-sebelumnya terlalu tamak greedy, itu pasti gigit jari. Karena selalu berpikir kalau ada program, gua aja yang monopoli, gua aja yang kerjakan. Tapi kan dari awal enggak. Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa ini akan melibatkan para pelaku UMKM dan koperasi. Dan mungkin sudah saatnya negara ini berbenah diri bagaimana untuk kita bisa saling merasakan, untuk bisa saling menolong, dan akhirnya kan bangsa ini harus dibangun atas dasar saling menyayangi dong satu sama lain. Gitu. Supaya tidak terjadi ketimpangan ya. Ini yang saya juga mau jelaskan. Orang bilang begini, loh kok Pak Prabowo fokus pada kasih makan bergizi tentang makanan. Ya justru kehadiran Pak Prabowo ini melengkapi dan melanjutkan apa yang Pak Jokowi bangun. Coba kalau kita lihat ini 10 tahun belakangan Pak Jokowi kan banyak membangun infrastruktur. Betul kan? Betul. Nah, infrastruktur sudah terbangun. Pemerataan ekonomi sudah terbangun. Nah, sekarang kehadiran Pak Prabowo karena Pak Jokowi ya dibatasi secara konstitusi hanya 10 tahun, ya kan? Dua periode. Nah, sekarang Pak Prabowo muncul. Oke, infrastrukturnya sudah ada. Sekarang dibangun manusianya. Itu pasti keren. Dan saya optimis 2045 kita akan sampai di sana Indonesia Keemasan. Bang, tapi gini, tadi pada tataran ide, gagasan, Pak Prabowo ini maunya harus melibatkan UMKM, melibatkan koperasi, sehingga ada multiplier effect tadi kan, di seluruh rakyat. Gitu. Tapi pada tataran pelaksanaan, kan itu nggak mudah, Bang. Ada nggak sih trik-trik khusus misalnya, karena apalagi anak-anak muda Gen Z ini kan biasanya punya ide-ide yang agak out of the box lah. Ini yang dari awal saya kebetulan sempat terlibat dengan beberapa teman. Kami berupaya lah sekalipun secara skema pastinya kira-kira mana yang akan dijalankan. Kami berupaya untuk kami diskusi kira-kira bagaimana cara kita melibatkan program ini sampai benar-benar ke masyarakat kita. Jangan sampai program ini di pusatnya sudah matang, tapi itu ada pemangkasan, ada penyelewengan. Karena sebuah program itu harus melewati tiga hal yang harus kita konsen. Yang pertama berkaitan kepada anggaran. Nah, setelah anggarannya sudah ada, pada pelaksanaan. Setelah pelaksanaan, yang paling terakhir ini paling penting, pengawasan. Nah, itu paling penting. Jangan sampai program ini ternyata wacananya indah, tapi pelaksananya di bawah ternyata tidak seperti yang diharapkan oleh kabinet Prabowo Gibran. Makanya ya kita memang penting untuk menempatkan orang-orang yang juga berkompeten di dalamnya, agar juga kita ya semua masyarakat Indonesia mari bersama-sama kita kawal program ini sampai di masyarakat yang benar-benar anak-anak kita yang membutuhkan. Artinya Pak Prabowo secara tidak langsung ini menginginkan Bang Asih stabilitas politik dong. Betul. Untuk tercapainya progres program-program dia. Ya. Nah, menurut Bang David, seberapa penting stabilitas politik ini bagi pengusaha? Ya, pengusaha itu selalu berpikir dan mau agar ekonomi kita itu tetap stabil, tetap aman. Apalagi banyak juga para pengusaha yang mereka juga punya partner dari luar. Apalagi Pak Prabowo kuat di masalah urusan geopolitik ya. Dan ini kan berhubungan dengan geoekonomi kita. Nah, kalau politik kita tidak stabil, terjadi dinamika yang sampai kemudian orang luar atau yang mereka mau investasi terus kemudian mereka menahan funding atau dana mereka, dan itu akan terjadi guncangan yang agak cukup kuat. Makanya kalau saya melihat dari sudut pandang yang berbeda, boleh oposisi silahkan ada. Di negara-negara yang mereka juga berdiri selalu ada oposisi. Cuma jadilah oposisi yang mengkritisi hal-hal yang tidak dijalankan, mengkritisi hal-hal yang merugikan. Itu.
kita tetap ya burung Garuda itu kan terbang tidak dengan satu sayap, harus dengan dua sayap kan. Kalau satu sayap nggak seimbang, silahkan oposisi jadi penyeimbang dari sesuatu yang mungkin dilihat tidak seimbang. Tapi kan gitu, banyak sekarang yaitu ada orang-orang yang menempatkan diri oposisi, tapi bukan mengkritisi hal-hal yang fundamental, tapi hal-hal yang remeh, yang hoax, yang cuma gosip-gosip politik. Gitu. Akhirnya nanti kita terjebak di situ. Kita terjebak ngurusin permasalahan di udara, tapi injakan buminya nggak ada. Yang sifatnya pernak-pernik di layar kaca lah, Ya, kira-kira betul. begitu ya. Itu kan arahnya sana. nggak, soalnya itu yang paling enak digoreng tuh. Gitu. Padahal bangsa ini harusnya kita sudah lebih dewasa dengan cara berdemokrasi yang sehat. Itu harus. Karena kalau enggak nanti kita cuma sibuk di situ. Program nggak jalan, masyarakat tetap kesusahan, ujung-ujungnya adalah oposisi sama ya udah berantem aja di situ terus gitu. Tapi Bang, sorry Bang, enggak masuk dikit ya. Kalau berdasarkan program-program yang akan dilakukan Pak Prabowo, itu seberapa berefek sih terhadap pertumbuhan ekonomi kita, misalnya gitu ya. Karena kan yang saya tahu nih dari ketika pas debat Pilpres, kalau kita mundur ya, dari 3 pasangan calon yang ada, Pak Prabowo kan komitmen untuk melanjutkan pembangunan ekonomi negara kita. Dan pertumbuhan ekonominya juga sehingga saya di atas 5% targetnya ya saat itu. 7 sampai 8 kalau nggak salah. 7 atau 8 gitu. Iya. Nah ini dengan program-program yang dicanangkan itu Iya, seberapa berimpact atau seberapa Bang David melihatnya seberapa berefek terhadap pertumbuhan ekonomi kita gitu. Saya bicara tentang satu program yang memang ini jadi program unggulan juga dari Pak Prabowo tentang program hilirisasi. Nah, kenapa? Karena program hilirisasi itu kebanyakan belum terkelola dengan baik. Contoh, saya ini pernah tinggal di daerah Manado, Sulawesi Utara. Nah, Manado, Sulawesi Utara itu terkenal sebagai bumi nyur melambai. Pohon kelapa itu udah di mana-mana lah. Nah, rata-rata orang itu cuma jual itu daging kelapanya ya, yang dijadikan kopra. Padahal kalau kita ngomongin tentang hilirisasi, tidak hanya kopranya bisa dijual, batok arang tempurungnya bisa dijual. Minyaknya bisa. Minyaknya juga bisa. Kalau minyaknya itu bukan bagian hilirisasi yang detail-detailnya, tapi serabut kelapanya. serabut kelapanya Pak bisa. Prabowo itu bicara tentang program hilirisasi. Bagaimana untuk kita bisa produk kita, sumber daya yang kita miliki itu tidak cuma yang melihat utuhnya yang tadi itu, tapi masih ada pretelan-pretelannya yang bisa kita urusin juga dengan baik. Memberi nilai tambah memberi dari nilai itu, tambah, termasuk masalah pertambangan. Pertambangan itu ternyata ketika satu lahan tambang ditambang itu masih ada mineral-mineral yang lain dan ternyata itu berharga. Dan ya saya juga berharap bahwa di pemerintahan yang baru ini program hilirisasi ini kembali jangan jadi wacana. Nantinya lagi gitu muncullah pengusaha-pengusaha yang cuma mengeruk tapi juga tidak memikirkan bangsa. Saya kira nggak jadi wacana ya. Info terbaru itu dari beberapa media, yaitu akan ada Kementerian Hilirisasi ya. Betul. Ya kan? Betul. Nah, artinya kan kalau itu benar, Ya. ini cocok nih barang ini kan. Ya. Ya kan? Berarti ada kebutuhan, kemudian disediakan menteri yang ngurusin langsung masalah hilirisasi. Nah, menurut Bang David nih sebagai pengusaha, dengan sudah matangnya kalau jadi ya sudah matangnya ada menteri hilirisasi, artinya kan tinggal lepas landas saja nih. Maksudnya lepas landas tuh sudah dimulai di era Jokowi hilirisasi, tapi dengan adanya menteri, kemudian kebutuhannya juga meningkat, kan banyak pemasukan yang kita dapat dong. Ada supply, ada demand, masuk pengusaha itu barang. pengusaha kan harusnya lebih ini dong, lebih siap gitu. Gimana tuh? Nomenklatur kementerian yang hilirisasi itu memang sudah nyampe juga di telinga kita. Sekalipun iya tidaknya kan nanti kita tunggu 20 Oktober nanti kan. Nah, hanya saja PR terbesar bangsa ini dari awal bukan pada masalah kementerian itu namanya apa. Betul. Yang jadi masalah adalah nama siapa yang ada di situ. Nah, ini permasalahan nih. Permasalahan. Karena banyak sekali orang-orang yang quote and quote, ya semoga ini juga didengar, bahwa duduk bukan berdasarkan capability. Duduk berdasarkan pada kepentingan. Begitu duduk dia nggak tahu mesti ngapain. Namanya saja tapi tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Nah, kita pun berharap teman-teman jangan juga berpikir udahlah yang penting kalau jadi bagian
Dulu di TKN Prabowo Gibran, siapa aja? Ya kita juga nggak begitu. Kita punya beban moral, apa yang akan kita tinggalkan, warisan apa terhadap anak cucu kita. Kalau sampai namanya bagus, tapi tidak pada orangnya. Makanya menempatkan orang sesuai dengan kapasitas, itu penting sekali. Gitu. Jadi Jaken kabinet tuh harus bener-bener profesional. Gini, bukan berarti kita kan partai politik kan ikut mengusung, ya kan? Nah, saya berharap bahwa para petinggi-petinggi partai politik itu mengirim orang-orangnya itu juga punya kapasitas dan capability, kemampuan. Jangan sampai berdasarkan antara ya gua suka dia jadi. Permasalahannya kan bangsa ini kan tidak bisa dibangun atas dasar suka dan tidak suka. Bangsa ini kalau mau besar dibangunlah atas dasar punya capability, punya kemampuan. Tapi Bang, Gitu. itu kan pada ujungnya nanti hak prerogatif presiden. Artinya Pak Prabowo semua yang menentukan itu gitu. Boleh lah parpol-parpol mengusulkan si A, si B, si C, tapi ujungnya ada di Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo itu bukan komit ya, melalui beberapa orangnya yang keluar di media kan memang ingin membentuk sebuah format yang kita sebut sebagai Zaken kabinet itu. Artinya diisi oleh orang-orang profesional, handal di bidang masing-masing. Nah, pertanyaan saya, Bang David, ini seberapa yakin Bang David terhadap pilihan-pilihan Pak Prabowo nanti gitu? Saya sangat yakin dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo ini kan sebelum jadi presiden juga jadi ketum partai. Sebelum jadi ketum partai juga Pak Prabowo pernah jadi Danjen Kopassus. Jadi sudah melewati masa untuk Pangkostrat. Sudah pasti melewati untuk bisa memilih, memfilter orang-orang yang tepat. Dan sangat saya yakin Pak Prabowo punya kemampuan untuk itu. Apalagi ditambah kan ada ketua gugus tugas transisi, di mana ada Profesor Sumi Dasko juga ada di dalamnya, gitu. Dan saya yakin Bang Dasko, apalagi ya sudah malang melintang, sudah aktivis juga, Sekarang politikus disegani juga, beliau. Bang Dasko. Kayaknya tiap hari rumahnya nggak pernah sepi ya Bang. Bang Dasko ya? Oh gitu ya? Ya enggak, kalau kita lihat konstelasi akhir-akhir ini gitu loh. Tapi memang harus diakui beliau memang orang yang hebat. Bang Dasko itu, Prof. Sumi Dasko memang orang yang hebat. Bagaimana cara bisa membawa, dan akhirnya tidak hanya masalah hebatnya, masalah ini yang perlu anak-anak muda belajar dari seorang Sumi Dasko, masalah loyalitas. Tidak mudah loh mendampingi orang yang kalah 2 kali dan akhirnya menang. Tapi beliau ada di sana, ya kan? Yang ada adalah 1 kali mendampingi kalah begitu ditinggal kan? Tapi enggak. Nah, saya secara pribadi melihat dari senior-senior yang bersama dengan Pak Prabowo ini orang-orang yang hebat. Bahkan menemani Pak Prabowo kalah, habis itu berjuang lagi, kalah lagi, berjuang lagi, kalah lagi. Kan Pak Prabowo kan kalah 3 kali. Dari pertama wakil presiden kalah, mendampingi Ibu Mega, terus jadi calon presiden kalah, dan mereka tetap ada terus, beliau-beliau ini. Sampai ketiga kali nyalon jadi calon presiden kalah lagi, dan akhirnya menang. Dan ini yang perlu untuk ditularkan tentang masalah nilai loyalitas. Supaya kita itu jadi anak-anak muda yang politik kita tidak jadi politik kutu loncat. Asal sesuai dengan yang dia mau. Loyalitas itu mahal. Orang-orang yang loyal terhadap pemimpinnya, saya yakin di dalam dirinya itu loyal terhadap bangsanya juga. Jangan sampai ada kawan dia bilang betul. 1 periode kalah ini, aduh kering kerontang bos, katanya pindah lah dia kan. Dan penting ya diisi oleh kementerian itu orang-orang yang loyal dan orang-orang yang profesional. Betul. Makanya loyalitas dan profesionalitas itu sangat penting. Ya apa jadinya kalau di tengah jalan mereka adalah bagian dari orang-orang yang justru tidak menjalankan dari program Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kabinet itu kan perlu dibangun dengan orang-orang yang dari atas sampai ke bawah program itu bisa terdelivery dengan baik. Gitu. Dan ini kan sebenarnya kalau dalam konteks ekonomi domestik, ya stimulus itu kan penting ya. Sangat penting. Nah, 20 Oktober dengan orang-orang yang terjamin kualitasnya itu kan sebenarnya bisa memberikan stimulus ekonomi. Betul, ya kan? betul. Nah, betul. Posisi itu kan pengusaha tuh butuh kepastian. Benar nggak? Ya. Betul. Ya. Semua kita butuh kepastian. Dan saya yakin kepastian itu akan terjawab setelah pelantikan 20 Oktober. Kan sekarang kan kita masih menebak-nebak kan? Kita menebak-nebak. Makanya banyak orang itu yang akhirnya pesimis. Karena hidupnya pada tebak-tebakan. Jangan. Hidup itu kita harus optimis. Hidup itu bukan pada tebak-tebakan. Pada kepastian. Kepastiannya kapan? Ya tunggu aja. Sabarlah menunggu siapa yang akan dipilih oleh Pak Prabowo. Dan yakinlah
beri kepercayaan dan ruang kepada presiden yang terpilih, Pak Prabowo, untuk bisa memilih orang-orang yang ada di kabinet memang sesuai dengan kemampuannya, dan saya yakin itu. Apalagi ada Bang Dasko ada di situ. Bang Dasko itu kalau bagi saya itu punya mata Garuda yang melihat secara jeli untuk bisa melihat orang-orang itu sesuai dengan kemampuan. Berarti kalau pinjam istilah Abang David tadi kan sebelum ini kita ngobrol-ngobrol, masa-masa transisi ini adalah masa-masa di mana orang-orang memegang transmisi. Itu Ya. gimana itu dia? Ada yang nggak sabar. Coba kasih dulu barang itu gimana itu Bang? Ini kan masa transisi. Iya. Karena dia nggak sabar, harusnya gigi satu dihantam gigi empat, akhirnya nabrak gitu kan. Makanya memang di politik itu harus sabar. Justru kita akan kelihatan orang itu angkuh dan tamaknya ketika mereka tidak sabar. Itu sudah tahu masa transisi, salah pegang transmisi, ajar terus sampai akhirnya bapak. Waduh, ada yang seperti itu. Dan saya yakin bahwa kereta gerbong yang sudah terbangun ini akan sampai pada tujuan dengan tepat. Dan saya sih yakin kalau Bang David sih giginya metik. Oh gitu. Sesuai dengan injakan. Tapi hati-hati juga, apapun jenis mobilnya, mau manual atau matic, yang penting jangan lupa ada remnya. Iya. Ngegas terus ntar nabrak gitu. Tapi masuk kembali gini, Bang David. Ekonomi oke. Ya. Tadi dengan penyerapan program makan bergizi gratis, kemudian hilirisasi. Kita jangan lupa juga bahwa ada tantangan tingkat kemiskinan yang perlu didorong agar berkurang. Ya. Nah, dari sisi Bang David bertemu dengan tim ekonomi Pak Prabowo, itu seperti apa yang akan dijalankan? Roadmap-nya itu seperti apa? Ya itu tadi, salah satunya adalah program hilirisasi. Program hilirisasi itu kan bisa meningkatkan nilai tambah yang selama ini tidak dilirik. Akhirnya itu bisa membuka lapangan pekerjaan bagi semua masyarakat, dan saya berharap dari semua program hilirisasi itu tidak hanya bicara tentang masalah pertambangan. Kenapa? Karena kita punya sumber daya alam yang sangat banyak sekali. Dan masing-masing daerah itu punya sumber daya alam yang melimpah. Saya tidak yakin bahwa di bangsa ini ada orang miskin. Harusnya ya, itu harusnya. Justru yang ada adalah kenapa kemiskinan itu terjadi, karena ada daerah-daerah yang tidak terkelola dengan baik. Dan semoga pemerintahan Prabowo Gibran, mereka hadir dan mereka bisa sampai pada program untuk bisa menuntaskan kemiskinan. Makanya ini jadi PR kita sama-sama. Jadi PR sama-sama. Ya, Bang, sebagai abang yang juga menjadi pelaku usaha atau bisnis, ya kan, dan terhubung dengan banyak relawan, banyak komunitas gitu kan. Sebenarnya harapan dari pengusaha-pengusaha muda terhadap program-program ataupun kepemimpinan Pak Prabowo selama satu periode ke depan ini itu seperti apa, Bang? Yang pertama, secara pribadi ya, dari sudut pandang seorang pengusaha dan juga seorang politisi juga, saya berharap bahwa di kabinet ini, yang pertama, kita ngomongin bicara tentang masalah kabinet. Beliau banyak melibatkan anak-anak muda, karena memang anak-anak muda itu kan juga sekarang kita punya banyak anak-anak muda yang cerdas, yang memang mereka peka tentang bahkan geopolitik lah, geoekonomi, terus ekonomi domestik, ekonomi kerakyatan, mereka peka. Jadi banyak dilibatkan. Yang kedua, untuk pengusaha-pengusaha muda, semoga bisa terakomodir, terkoordinir dengan baik, dan kepentingan-kepentingan dari apa yang kita inginkan juga diberi pintu ruang untuk tidak nantinya kebijakan itu mempersulit kita. Artinya ruang itu terbuka justru akan semakin dimudahkan. Kalau dulu ada istilah, kalau bisa susah kenapa harus mudah? Ya kita berharap sekarang itu kalau bisa mudah kenapa harus susah? Itu kan stigma yang harus dibangun. Makanya dengan kehadiran anak-anak muda di politik, ya akhirnya kita bisa bersuara. Ayo bangsa ini memberi peluang sebesar-besarnya terhadap anak-anak muda. Itu peluang itu tidak hanya bicara masalah kursi yang harus diduduki, bukan itu. Karena banyak kok kawan-kawan saya, bukan masalah kursi yang diduduki, bukan. Tapi masalah kesempatan, pintu ruang yang seluas-luasnya, selebar-lebarnya, untuk mereka juga bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Sekarang bagaimana Indonesia bisa menuju Indonesia Emas 2045? Kalau anak-anak mudanya sekarang ditembokin, dibentengin, ya akhirnya nanti kita jadi apatis dong. Gimana? Kan
yang nantinya kan yang akan jadi pemimpin 2045 kan bukan lagi mereka yang baby boomer kan. Yang jadi pemimpin nanti 20 tahun lagi kan mereka yang milenial, zilenial, Gen Z. Ini yang mereka nanti jadi pemimpin. Maka siapkanlah mereka sejak dari awal untuk mereka bisa sampai benar-benar di masa keemasan 2045. Oke. Berarti abang nggak mau dikatain penjilat juga nih, mau masuk ke kabinet atau gimana? Ya, gini. Ada orang yang kita ini susah ya. Kalau ngomong menginginkan dianggap penjilat. Kalau ngomong tidak menginginkan dianggap munafik. Kita ini serba salah gitu. Bangsa ini nih kita itu mungkin ya, bangsa kita itu terlalu banyak nonton drama gitu loh. Jadi segala sesuatu yang tidak bisa membedakan mana yang paling fundamental, serius dan enggak gitu. Nah, kalau saya berharap libatkan anak-anak muda gitu. Mungkin bukan saya tapi anak-anak muda. Ya mungkin yang saya lihat di depan-depan saya mungkin jadi calon menteri ke depannya juga kan. Gitu kan. Kalau tadi waktu kita ngobrol kan boleh kan anak muda berimajinasi. Kan boleh gitu. Sebebas-bebasnya. Sebebas-bebasnya. Loh, untuk kita bermimpi setinggi langit silakan. Ya cuma harus tahu juga kalau tidak nginjak bumi nanti jatuhnya sakit. Kira-kira gitu. Berimajinasi silakan. Saya berharap sih secara pribadi melihat ya semoga pintu ruang untuk anak-anak muda banyak terlibat di dalamnya dan tidak semua bicara tentang kursi yang diduduki. Ada bicara tentang ekonomi yang bisa dieksekusi. Dan semoga anak-anak muda bisa ada di sana. Dan contohnya udah dipraktekkan di kampanyenya Pak Prabowo. Betul. Dengan penetrasi digital, AI, dan itu mampu menaikkan sentimen yang positif buat anak muda. Betul, ya kan? betul. Dan itu sudah dimulai gitu. Betul. Ya. Akhirnya anak muda kan mereka melek dengan politik kan. Tidak seperti yang mereka bilang apatis kan. Enggak, melek sekarang. Kita udah sempat mention dan kata kuncinya adalah kesempatan berkolaborasi. Ya kan. Sekarang biasanya itu PR-nya ada di soal pendistribusian atau delivery tadi. Nah, di mana menurut Abang posisi anak muda itu pentingnya untuk mendeliver tugas-tugas itu gimana gitu, Bang? Itu sangat penting. Apalagi kita ini kan melek dengan teknologi. Ya kita tuh melek dengan teknologi yang modern gitu, yang mohon maaf Bapak-bapak ya. Itu kan memang yang bisa mendeliver dengan baik itu adalah tangan-tangan yang masih seger, masih muda. Cuma kan ya mohon maaf Bapak-bapak, kadang Bapak-bapak ini terlalu ya mohon maaf nih sekali lagi nih, mohon maaf nih ya. Terkadang Bapak agak masih terlalu quote and quote sedikit rakus gitu. Nggak punya kapasitas, maksa di situ. Yang penting kelihatan, nggak bisa begitu. Saya itu seminggu yang lalu ya, saya baru pulang dari Singapura, saya bawa staff saya juga ke Singapura. Saya agak cukup amazed gitu loh, bagaimana anak-anak muda mereka itu mendeliver program pemerintah sampai di bawah gitu loh. Dan itu memang kan ya anak muda kan kita energi, gesit gitu kan. Ya biarkan kolaborasi antara yang senior dengan yang junior dan jangan ada senioritas ya. Ini harus jadi kolaborasi, ini harus jadi tim kolaborasi. Ya, karena memang kita tidak bisa mendeliver program itu dengan baik kalau kita tidak berkolaborasi. Dan di pemerintah itu kan pasti ada yang senioritas, senior, junior itu. Nah, kita mari berkolaborasi sampai program ini memberikan manfaat bagi masyarakat kita. Gitu. Dan jangan dilupakan, Bang, biasanya selain memang ada keinginan ya, biasanya ada keinginan, tapi fakta di lapangan itu kadang-kadang suka berbeda. Kadang-kadang. Nah, kalau yang saya tahu juga Pak Prabowo juga itu menyiapkan atau mencanangkan satu upaya transformasi birokrasi gitu. Nah ini kan saling berkaitan, ya kan satu sama lain. Siklusnya itu nanti begitu-gitu aja. Abang melihat itu gimana, Bang? Ya lah, Pak Prabowo sudah memulai memberikan contoh yang baik. Buktinya juga Pak Prabowo membuka pintu terhadap anak muda untuk jadi wakil presidennya kan. Nah, itu yang bisa di-copy, itu yang bisa diteruskan oleh bapak-bapak kita ini. Dan sekarang pun memasuki masa pilkada ya, banyak juga yang calon bupatinya misalkan yang cukup senior, calon wakil bupatinya anak muda. Gitu. Contoh juga di Sulawesi Tengah juga ada bahwa ya calon gubernurnya agak cukup senior, terus calon wakil gubernurnya anak muda. Calon gubernurnya yang Bang Mat Ali, ya calon wakil gubernurnya masih muda, Bang Abdul Karim Al-Jufri atau Bang Aka. Jadi ini kolaborasi yang sudah dimulai dari Prabowo dan Pak Prabowo dan Mas Gibran, ternyata juga sampai. Dan semoga di urusan kolaborasi nanti bisa juga bekerja sama. Gitu. Ini kan pada kepentingan kan nantinya, pada kepentingan dan pada dampak yang dihasilkan.
Ya kalau antara yang senior sama junior kita juga saling sikut menyikut, saling geser menggeser, saling pukul memukul, ya akhirnya masyarakat yang jadi korban. Iya. Gitu. Masalahnya gini, tidak mudah kemudian mendelegasikan ke semuanya itu ke anak muda. Ya. Pasti ada gap di sana kan. Ya. Apalagi struktur politik kita kan perkembangannya masih tradisional kan. Betul. Masih diisi orang-orang lama. Hmm. Sudah banyak para ketum kita memberikan apresiasi ke anak muda. Tetapi masalahnya gini, sejauh mana anak muda itu bisa kemudian jadi pondasi untuk keberlanjutan ini sampai kemudian 2045 tuh kita memang benar-benar dapat buah yang paling manis bagi bangsa kita, kayak gitu. 2045 itu tidak akan menjadi bonus demografi, tapi menjadi bencana demografi kalau sejak dari sekarang kita tidak mendidik dan mempersiapkan anak-anak muda kita. Ya. Termasuk mempersiapkan ya kita ini yang masih muda. Makanya penting sekali bahwa yang sudah berlalu sudahlah. Memang banyak juga anak muda yang akhirnya ternyata ketika mereka duduk diberi kepercayaan oleh negara, akhirnya mereka justru nyandung kanan kiri dan akhirnya justru merusak citra anak muda. Tapi saya yakin kok banyak anak-anak muda yang mereka sudah siap gitu. Dan saya sangat percaya di kabinet Pak Prabowo dan Mas Gibran punya mata yang sangat jeli bahkan di daerah-daerah untuk bisa menempatkan anak mudanya. Apalagi sekarang itu kan termonitor dengan baik kan. Gitu. Jadi salah satu yang paling penting kan selain ekonomi tadi kreativitas dan ini boleh sambil minum. Oh ya, silakan Bang. Silakan. Nah, ya, itu kan teknologi, Bang. Ya. Nah, teknologi ini kan yang paling menyasar anak muda. Ya. Nah, Pak Prabowo juga sebenarnya kan terbuka dengan teknologi. Betul. Ya kan, dia orang yang memang punya background yang kuat juga kan di sana. Nah, betul. apa yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo lewat program-program apa sehingga teknologi kita ini maju, nggak jadi bangsa yang hanya menerima impor teknologi, tapi bangsa yang kemudian mendorong transformasi teknologi juga, gitu. Satu hal yang teman-teman harus tahu, Pak Prabowo itu memikirkan anak-anak muda kita itu justru lebih jauh daripada yang sudah kita bicarakan di meja ini. Ini info valid A1. Pak Prabowo itu rela untuk mengeluarkan dari kantong pribadi beliau untuk membangun politeknik yang dibangun dengan kantong pribadi beliau. Jadi beliau itu sudah sampai di sana. Karena benar, bangsa ini, bangsa Indonesia ini, kalau kita bicara tentang masalah kemajuan, kita nggak bisa memisahkan tentang masalah teknologi. Gitu. Dan beliau sudah siapkan itu. Bahkan dari kantong pribadi loh. Itu ada satu sekolah di Atambua, itu lahir, dibangun, sampai berdiri dari kantong pribadi Pak Prabowo sendiri. Itu sebagai bentuk cintanya terhadap anak-anak muda kita untuk dipersiapkan supaya siap untuk menghasilkan dan berkarya dengan teknologi yang dihasilkan oleh anak bangsa. Karena memang persoalan teknologi ini serius loh Bang. Betul. Bang, terakhir sangat, aja ada wacana dari Panglima TNI kalau saya nggak salah itu bikin Matra keempat kalau nggak salah ya. Angkatan Siber itu. Angkatan Cyber. Ya kan? Artinya kan dengan wacana yang muncul seperti itu, saya sih melihatnya ini kok serius berarti ya soal teknologi ini. Betul. Gitu ya. Dan Pak Prabowo tadi sudah mulai meletakkan pondasi-pondasi membentuk politeknik dan lain sebagainya. Gitu. Tapi Abang David melihat perkembangan teknologi kita ini, terutamanya soal di bidang Saya rasa bisnis. kalau Bang David seneng pengusaha pengadaan. Saya mau berita supaya lebih halus. Oh, saya langsung aja lah Bang David. Ini kayaknya bukan nyindir, nabrak dia. Gitu. Tabrak-tabrak masuk ini. Ya. Lanjut, makasih. Ya itu Bang. Jadi potensi-potensi untuk menggeliatkan UMKM yang ada di khususnya pengusaha-pengusaha muda yang bergerak di bidang teknologi ini kan juga jadi besar. Betul. Gimana ngelihatnya? Nah, itu kan peran kolaborasi juga bersama dengan pemerintah. Itu jangan sampai kita ini punya program yang bagus tapi tidak juga dibantui disertai dengan sarana yang bagus, teknologi yang bagus. Akhirnya nanti kita hanya ketinggalan tuh sama sebelah-sebelah itu. Ya kan? Saya tuh kebetulan ya
suka kadang muter jadi satu negara ke negara yang lain. Kadang tuh saya punya keresahan. Wah ampun gila juga nih ya. Ini negara ini sekecil ini tapi gila teknologinya maju banget gitu loh. Nah kita ini yang punya semuanya kenapa kok agak sendat-sendat ya. Kita selalu optimis kan kita maju kan. Makanya kita berharap bahwa di pemerintahan yang baru ini teknologi itu kemajuannya tidak hanya jadi wacana tapi kita bisa menghasilkan teknologi-teknologi yang juga mumpuni. Karena harus tahu satu hal, kalau kita ngomongin masalah geopolitik, masalah sorry itu saya perang ya. Ini zaman sekarang ini bukan hanya perang sekedar perang senjata, perang teknologi. Kalau kita kalah, waduh, kita bisa bisa diporak-porandakan. Makanya muncullah anak-anak muda yang cara berpikirnya masih emas. Untuk kita punya teknologi yang emas ya. Salah satu contohnya adalah gini. Sekarang kita mungkin semua pembayaran itu tidak lagi pakai cash lebih banyak, tapi lebih banyak non tunai, kris lah, transfer dan lain sebagainya. Nah itu ini kita udah mulai beralih dan yang terlebih lagi kendaraan sudah mulai masuk listrik. Ya kan? Artinya mau nggak mau Indonesia itu didorong nih, ya kan? Masuk ke arah iklim globalisasi tadi. Nah ini yang menurut saya ya respon dari Pak Prabowo tadi angkatan cyber, politeknik dan lain sebagainya. Klop kayaknya nih. Iya. Itu gimana? Kita ngomongin teknologi ya. Ini kalau ngomongin bahan dasarnya, raw materialnya itu kita punya. Tapi kita harus sadari, kita punya PR terhadap sumber daya manusianya. Oke, salah satu contoh, ini sekali lagi saya bukan berarti menjadi bagian yang menang asal enak-enakan tidak mengkritisi sesuatu. Saya tetap mengkritisi sesuatu. Mobil listrik, EV, ya, mobil listrik ini kan yang paling besar itu produksinya dari mana sekarang? China. Sebelumnya dari Tesla, Amerika. Ya kan? Tapi sekarang teman-teman yang harus tahu, BYD itu menguasai market dunia. Nah, salah satu bahan dasar yang dipakai untuk mobil listrik itu ada bahan namanya nikel. Di mana negara yang bisa menghasilkan nikel yang juga penghasil nikel terbesar? Indonesia. Yang jadi masalah, kenapa kita tidak bisa kuasai market dunia? Pada akhirnya adalah pada orang-orangnya. Kita punya sumber dayanya, tapi kalau kita tidak siapkan orang-orangnya, jangan sampai ini yang tadi saya sebut. Kita ini 2045 tidak bonus demokrasi, tapi bencana demokrasi. Saya mohon maaf ya, atas nama apapun ini sebuah pembelajaran. Kalau kita ke Singapura itu peternakan nggak punya, pertanian nggak punya, pertambangan nggak punya. Tapi di sana makmur. Padahal mereka nggak punya. Singapura memang tidak punya sumber daya alam. Tapi Singapura punya sumber daya manusia yang bisa mengelola paper aset sampai seluruh dunia kalau mau buka kantornya di Singapura. Nah, kalau kita bisa punya sumber daya yang kuat, manusia kita manusia cerdas, maka kita tidak akan mengandalkan kepada bangsa lain. Maka kita akan bisa produksi mobil listrik sendiri, kita bisa produksi motor listrik sendiri, tapi kita masih ketergantungan. Kenapa kita bergantung? Karena ternyata sumber daya alam kita yang sangat kaya tidak bisa terkelola dengan baik karena itu manusianya. Tapi saya yakin bahwa program dari yang Pak Prabowo lakukan dan juga Pak Jokowi yang sudah juga mulai, saya yakin kita harus optimis. Indonesia pasti menuju Indonesia Mas. Harapannya di 5 tahun pemerintahan Prabowo apa nih? Harapannya nggak usah muluk-muluk. Yang pertama, nggak ada lagi anak-anak kita yang lapar, nggak ada lagi yang stunting, nggak ada lagi yang susah makan, nggak ada lagi yang tidak punya pekerjaan. Kita nggak usah lah ngomongin terlalu muluk tinggi-tinggi. Minimal dari ini aja, dari program Pak Prabowo, kita bisa ngelihat bahwa kita punya rasa optimis bahwa bener kita jalannya udah tepat. Gitu. Mau ngomongin apapun kalau masih ada kelaparan, masih ada lagi stunting juga, kemiskinan tinggi, kita mau ngomongin pengangguran tinggi. Ya karena kan harus dilihat bangsa Indonesia itu dimulai dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, bukan Jakarta aja. Itu bukan Jakarta. Nah sekarang kan teman-teman ini kan, saya waktu lalu itu di salah satu TV saya diajar tuh, apa itu program makan bergizi, apa itu program makan, kan semua bisa makan. Gini, makan bergizi itu mungkin buat kita yang di Jakarta itu hal sederhana, semua bisa makan. Buat di daerah itu mahal barang itu. Kalau kata Bang Balil,
mahal barang itu. Mahal itu barang, Bos. Baik. Gila, nggak Bang semua bisa Asi. makan yang enak gitu. Bang David nih, Bang Asi. Ya. Ini baru satu komandan kita hadirkan di sini nih. Ya, Itu ya, udah ya. luas banget perbincangan kita. Apalagi 2, 3. Ini banyak komandannya. Komandannya Satu banyak. komandan menguasai beberapa teritori, Bang. Iya. Ya, soalnya kalau komandan itu mau komandan kecil dan besar harus siap bertempur di medan mana. Itu gitu. masuk barang itu. Tapi sayangnya waktu kita nggak cukup Siap. tuh untuk Iya. meluaskan perbincangan Iya, kita. iya, Jadi siap. kita akan tunggu mungkin next selepas 20 Oktober pastinya. Ya. Mungkin kita undang lagi Bang David esok. Siap. Baik, siap. kawan-kawan, sampai jumpa di tema dan narasumber berikutnya. Salam bebas bicara. Salam bebas bicara. Thank you, Bang Nafi. Terima kasih.